Dalam Islam itu gimana ya? Kalau misalkan tidak ada aliran radikal, katanya bisa jadi Islam sendiri akan diinjak-injak oleh agama lain. Itu yang pertama. Menurut pandangan pemateri itu seperti apa? Terus yang kedua, latar belakang radikal ataupun batasan-batasannya itu seperti apa? Apakah memang ada batasan-batasan orang disebut moderat itu harus bla 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 bla, orang disebut radikal itu harus mempunyai kriteria bla 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 bla. Nah, ini dari Ahmad Alwan ini minta penjelasan seperti itu. Silahkan kepada pemateri untuk dijawab. Pertanyaan yang pertama, penting nggak kira-kira radikal karena melihat Islam, kalau misalkan tidak ada kelompok radikal maka Islam itu akan diinjak-injak. Ini itu kan untuk membela Islam itu tidak harus dengan cara kekerasan, dan itu yang seringkali disalahpahamin oleh banyak orang. Membela Islam itu adalah dengan cara kita pertama adalah dengan cara kita itu menerapkan nilai-nilai Islam yang sudah saya sebutkan tadi. Pertama adalah kita lebih mengedepankan akhlak kita dibandingkan ego kita. Itu yang pertama yang perlu kita garis bawahi, bahwa li'la'i kalimatillah atau menegakkan kalimat Allah atau agama Allah itu bukan dilakukan dengan cara tindakan-tindakan yang amoral atau yang radikal, seperti misalkan bom tempat-tempat yang dianggapnya bermaksiat, terus kemudian mencemooh atau mencela orang-orang yang apa istilahnya yang salah gitu. Itu tidak bisa dibenarkan karena seperti ini. Kalau melihat pandangannya Gus Dur itu dalam bukunya Islam Tidak Perlu Dibela gitu ya, memang benar bahwa Islam tidak perlu dibela karena Islam itu sudah kuat. Yang perlu dibela itu adalah orang yang lemah itu. Nah, karena Islam itu sudah kuat, maka kita sebagai pemeluk Islam bagaimana kita mengembangkan atau menjaga Islam itu tidak roboh. Untuk menjaga Islam adalah dengan cara yang tadi itu, lebih menanamkan nilai-nilai akhlak. Yang kedua, menghormati orang lain. Karena kata Sayyidina Ali seperti ini, kalau kamu ketemu dengan manusia dan dia bukan saudaramu dalam keyakinan, maksudnya bukan saudara sama Islam, itu berarti saudaramu sekemanusiaan. Nah, kalimat ini penting banget untuk kita refleksikan gitu ya, untuk kita renungkan bahwa untuk membela Islam itu, untuk menjaga Islam itu adalah dengan cara kita menjaga persaudaraan. Kalau misalkan ada agama-agama lain, ada pemeluk agama lain yang misalkan menjelek-jelekan Islam, itu tidak apa-apa, karena timbulnya sebuah cinta yang dalam diri manusia itu tidak secara tiba-tiba, itu melalui proses. Disitulah ada namanya rasa benci. Boleh jadi orang yang beragama di luar Islam, dia itu membenci Islam pada mulanya, tetapi kalau kita menyikapi atau merespon mereka dengan dengan rahmat, dengan kasih sayang, dengan sikap yang halus, maka mereka hatinya akan tergugah sehingga mereka menarik kembali kebenciannya. Dalam Al-Quran disebutkan seperti ini, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan walidul qalbi lam faddu min hawlik. Jadi sebab rahmat Tuhan atau sebab kasih sayang Allah lah lintalahum, engkau Muhammad bisa lunak hatinya terhadap mereka. Seandainya kamu Muhammad, kata Al-Quran itu, kata Tuhan itu, bersikap keras terhadap mereka, niscaya mereka akan lari dari sisi kamu. Jadi untuk dalam berdakwah itu bukan kekerasan yang dikedepankan, tetapi dakwah itu adalah sebagaimana maknanya mengajak, itu bagaimana kita itu bisa merayu orang lain sehingga mereka bisa mengikuti atau membenarkan apa yang kita sampaikan. Cara untuk merayu tentunya bukan dengan cara kekerasan, yaitu dengan cara sikap yang santun, yang tutur kata yang bisa menggugah orang lain. Nabi Muhammad pun itu ketika berdakwah
kalau kita baca sejarah beliau pernah sampai dilontarin batu dan itu kena di geraham beliau di Taif itu, sampai gerahamnya itu keluar darah. Masalahnya Rasulullah tidak pernah membenci mereka, tetapi Rasulullah malah menghadapi mereka dengan senyuman, menghadapi mereka dengan lapang dada, bahkan mendoakan mereka. Dan ini penting juga ya dalam Islam. Saya belajar kepada Profesor Khrushchev seperti ini. Kalau misalkan dalam sebuah keluarga anak kita misalkan nakal, maka kita jangan mencela mereka atau bahkan kita mendoakan yang jelek-jelek, jangan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu. Nah, itu kata-kata, doa-doa semacam itu penting sekali kita kita renungkan, bahwa untuk mengubah sesuatu itu bukan dengan cara kekerasan. Biarkan orang lain membenci kita, tetapi hadapilah kebencian itu dengan sikap yang santun, dengan tutur kata yang lembut, sehingga bisa menggugah orang lain.